entah apa yang dia lakukan di balik punggung saya nggak tahu karena saya nggak bisa ngelihat ya. Cuman kerasa aja apaan sih nih, yo ampun dicobak cabik gini nih punggung gue. Bahwa keris yang dia tadi gores-gores ke badan itu ada mengandung racun juga. Garis sana garis sini nggak berbentuk sama sekali, nggak berbentuk. Saya cuman ngikutin gerakan tangan ini. Dan Kang Ferry ini nggak tahu tulisan apa, tiba-tiba dia nulis di atas genteng. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual, anak urban, malam Jumat yang begitu menyeramkan. Kembali lagi di Urban Legend bersama saya Roni yang bakal menemani kamu sampai 1 jam ke depan bersama para narasumber yang begitu luar biasa menceritakan hal-hal yang beliau alamin. Anak urban, bahwasanya sebuah tulisan yang bisa membikin tulisan artinya itu bisa positif ataupun bisa negatif, tergantung kita bisa memahami tulisan tersebut. Dan malam hari ini anak urban, Roni bersama tim dari Urban Radio sudah kedatangan salah satu narasumber yang notabene dia tidak sadar apa yang dia tulis. Tetapi tulisan ini mengandung arti yang semuanya bisa kita lihat. Dan anak urban, buat kamu yang penasaran dengan narasumber malam hari ini, langsung aja bisa diakses ke www.urban1063fm.com. Kalian bisa melihat sosok narasumber di Urban Legend malam Jumat kali ini. Dan tidak berlama-lama, Roni bakal berkenalan langsung dengan narasumber malam hari ini, yaitu Kang Ferry Flow. Selamat malam Kang Ferry Flow. Halo, selamat malam Mang Ron. Selamat malam juga anak urban. Salam sejahtera, sehat selalu buat kalian semua dimanapun berada ya. Oke, Mang Ron. Gimana nih? Apa yang mau kita bahas malam ini? Betul, Kang Ferry anak urban, dia memberikan salah satu cerita. Jadi sebenarnya disebut malam Jumat ini menyeramkan, ceritanya tidak menyeramkan. Tetapi dengan ceritanya Kang Ferry ini banyak arti sekali anak urban. Artinya seperti apa? Ya kita tanya aja langsung ke narasumbernya. Jadi Kang Fer, saya mendapatkan sebuah cerita dari tim kreatif bahwasanya Kang Fer ada keunikan ya. Keunikannya Kang Fer kan nggak bisa melukis ya. Saya sama sekali tidak bisa melukis dan tidak pernah belajar melukis. Tapi pas saya baca cerita aja itu benar-benar apa yang kejadian sama Kang Fer, dan jujur saya juga nggak ngerti tulisannya seperti apa. Yang kalau misalkan anak urban, kalau Roni lihat tuh tulisannya itu kayak tulisan Sang Sekertat, tulisan zaman kerajaan zaman dulu. Apakah Kang Fer ini tiba-tiba mendalami atau bukan mendalami ya, apa bahasanya lebih ke apakah Kang Fer tahukah atau dengan cerita-cerita seperti itu? Jadi gimana ceritanya bisa tiba-tiba langsung menulis dengan aksara-aksara seperti itu? Gitu ya. Kita langsung aja bercerita nih. Atau cerita dulu sedikit ya. Apa nih tiba-tiba langsung bisa jadi? Iya. Baik anak urban, jadi betul sekali tadi apa yang udah diilustrasikan sama Mang Ron ya, bener banget ya Mang Ron ya. Karena kan kita dari beberapa kali pertemuan tuh sempat istilahnya sharing, tukar-tukar info sampai akhirnya ke topik yang saat ini anak urban bisa simak juga ya. Betul banget. Jadi memang sebetulnya secara pengalaman pribadi itu saya tidak pernah mendalami hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan
ya khususnya yang spesifik di spiritual sebetulnya Oke, enggak juga oke. ya. Nah, tapi memang ada sebuah fenomena nih anak urban yang tiba-tiba entah kenapa kok saya akhirnya tanpa bisa apa ya istilahnya menolak gitu ya. Ada sebuah fenomena mungkin aja ya, Ya. skala waktunya sejak tahun 1980 nih sebelum Masehi. Enggak juga ya. Nah, Nggak juga. jadi sejak tahun itu tuh tiba-tiba ada sebuah fenomena nih anak urban. Saya waktu itu ketika itu sempat ceritanya gini Bang Ron, aku tuh pernah sakit nih dirawat di opname kurang lebih sih kalau kata dokter sih katanya waktu itu saya terindikasi tifus. Oke. Singkat cerita kita dirawat lah di Oke. situ ya. Oke. Singkat cerita juga akhirnya secara medis satu waktu tertentu saya akhirnya udah boleh pulang, udah aman kan. Nah, pasca perawatan itulah yang tiba-tiba selang mungkin 2 minggu setelah saya sudah di rumah, udah merasa nyaman dengan perawatan itu. Satu hari saya mau beraktivitas apa gitu, saya udah lupa sih persisnya mau ngapainnya. Tiba-tiba tangan tuh kayak yang ringan gitu. Awalnya sih saya cuek aja nih. Apa ya bahasa Sundanya tuh? Ya Hampang bukan atau ya apa ya? Itulah. Pokoknya mah tiba-tiba ringan aja, nggak bisa kan ngapa-ngapain. kalau normalnya kita biasa ya gitu ya. Kayak misalkan contoh nih, misalkan kita angkat botol gitu ya. Ada sebuah gerakan yang ringan sih ringan, tapi ringannya tuh beda kayak kita tuh ibarat kata kayak misalkan contoh nih Mang Ron pegang tangan saya nih misalnya. Nah, terus Mang Ron angkat tangan saya. Nah, rasanya tuh kayak gitu. Jadi saya tuh tidak ada beban untuk gimana kok tangan tuh kayaknya ringan gitu ya. Awal merasakan hal seperti itu tuh saya pikir wajar kali emang lagi Sakit. capek atau apa ya namanya pasca perawatan ya. Tapi terus kok kayaknya sering banget juga gitu ya dalam hal tertentu kayak misalkan kita mau waktu itu kan saya masih sekolah nih ceritanya ya. Pagi-pagi mau ngapain kok tangan nggak enak banget ya atau apa gitu. Tapi saat itu saya nggak peduli lah ya namanya saat usia waktu sekolah gitu kan lebih banyak pikirannya ke entah main, entah apalah urusan aktivitas di sekolah. Tapi begitu sudah di rumah, mulai aktivitas agak reda, mulai lagi nih fokusnya nih kok tanganku kenapa ya? Tangan gua kenapa ya kok bisa gini? Nah, waktu itu sempat terjadi kekhawatiran apa jangan-jangan efek samping dari saya berobat gitu karena waktu itu saya masih dibekali obat untuk masih terus diminum ya. Nah, singkat cerita akhirnya saya nggak berani cerita tuh. Masalahnya kalau saya cerita sama siapapun orang di rumah itu takutnya dibawa lagi ke dokter dan apa. Nah, udah mendingan saya diemin aja lah. Toh ternyata nggak ada hal yang membuat saya terus jadi terkapar lagi atau gimana nggak. Dah aja. Pokoknya akhirnya lama-lama akhirnya saya jadi mulai terbagi nih pikiran saya ke masalah pergerakan tangan ini dan kadang-kadang tangan yang kanan, kadang-kadang tangan yang kiri. Tapi lebih dominannya sih yang kanan sih memang. Nah itu awalnya emang ada kejadian apa nih Kang Fer? Nggak ada, Mang. Tiba-tiba tulisan Itu. Tapi ya mungkin ke triggernya dari saya sempat panas cukup tinggi kan waktu itu makanya terus akhirnya dirawat di rumah sakit dengan indikasi tifus. Mungkin berawal dari situ mungkin. Walaupun saya juga nggak bisa menjudge. Jadi kayak berasal dari alam bawah sadar aja gitu ya? Bisa jadi begitu Mang Ron. Bisa jadi seperti itu. Nih anak urban buat kamu yang penasaran tulisan seperti apa, Roni memelihatkan ini tulisannya. Kalau misalkan Roni lihat ini kayak tulisan-tulisan Sanskerta ada, terus ada Arabnya juga, yang notabene sampai detik ini Kang Fer itu belum ada jawaban ya Kang ya? Sampai detik ini alhamdulillah saya belum dikasih jawaban. Ini tuh apa gitu ya? Ini tuh apa, dan baru kali ini anak urban saya bercerita di Urban Radio. Mantap. Nah anak urban, buat kamu nih yang penasaran dengan ceritanya Kang Ferry seperti apa, dan tidak berlama-lama lagi kita langsung aja mulai. Inilah awal kisah dari Kang Ferry. Semua tempat punya cerita. Urban Radio. Baik anak urban, jadi kita lanjutkan lagi kisah ini. Jadi ini kisah dibilang unik, bisa dikatakan begitu ya. Tapi dibilang kisah ini cukup serius,
mungkin bagi saya pribadi akhirnya lama-lama jadi kisah yang serius juga ya. Karena kok ini akhirnya jadi seperti seolah-olah kayak mendarah daging juga nih gitu. Walaupun tanpa ada niatan untuk saya bisa menerapkan tulisan apa segala macam. Nah, jadi kalau mau mengingat di masa-masa yang dulu nih, awal mula kisahnya itu, ini ada kejadian yang agak-agak boleh dibilang apa ya, unik iya, konyol juga iya gitu ya. Jadi gini Anak Urban, jadi waktu suatu hari, waktu itu tuh saya sedang masa-masa mau menjelang ujian nasional nih ceritanya. Udah ujian nasional SMP ya, waktu itu dari SMP nih. Nah singkat cerita di satu hari tertentu itu kebetulan besoknya tuh banyak ujian itu yang mata pelajarannya itu seputar hafalan lah ya. Seputar hafalan artinya notabene saya harus merangkum dari beberapa materi ini yang ingin saya rangkum untuk bisa saya hafal intisari untuk supaya mudah-mudahan berharap besok itu keluar nih tulisan-tulisan rangkuman saya ceritanya sih gitu. Nah, singkat cerita dengan tekad saya ingin meraih nilai yang bagus gitu ya. Jadi kalau nggak salah jam 8 malam saya sudah persiapkan nih meja belajar ya, lampu meja belajar, terus kemudian buku-buku yang besoknya akan diuji nih ceritanya. Nah, singkat cerita juga nih Anak Urban, mulailah nih saya mulai serius nih buka-buka buku ya. Dimulai dari kalau nggak salah waktu itu mata pelajaran yang besoknya mau diuji itu sejarah deh kalau nggak salah ya, materi hafalan semua nih. Dah, saya buka-buka buku, dalam hati banyak juga ya hafalan buat besok nih gitu kan. Ya udahlah tabah aja namanya juga ujian gitu kan. Dah, singkat cerita baca, kok nggak masuk ya. Nggak fokus kali. Akhirnya saya mencoba untuk fokus, ambillah saya secari kertas. Berharap mungkin saya punya metode sendiri untuk gimana ya caranya bisa merangkum materi-materi ini untuk bisa jadi bahan yang bisa saya hafal gitu kan. Ya saya nulis tuh ceritanya. Tapi nggak selesai juga sih. Nah mulai nggak ada sesuatu perasaan malas nih ceritanya nih Anak Urban. Tapi kan mikir besok ujian. Masa sih nggak belajar, nggak mungkin banget gitu kayaknya. Dah singkat cerita akhirnya saya paksain tuh. Walaupun tanpa tanpa disadari akhirnya saya juga jadi banyak ngelamun juga gitu Mang Ron. Betul. Kok bukan belajar malah ngelamun, apa sih yang saya pikirin waktu itu ya. Wah itu udah mulai agak rasa-rasa yang agak sedikit kurang beres juga sih gitu ya menurut saya waktu itu. Dah secari kertas akhirnya singkat cerita nih Anak Urban, di kertas itu akhirnya saya mencoba untuk menulis, tapi ternyata yang terjadi adalah bukan tulisan hafalan yang mau saya rangkum nih Anak Urban. Ternyata atau Mang Ron, ternyata yang saya tulis itu awalnya gini, jadi si tangan tuh kayak mau bergerak gitu ya, mau menulis apa, kok gini sih? Apaan nih gitu kan? Akhirnya dengan sebuah bolpen atau pensil waktu itu saya lupa, menulis lah, kok gini sih? Kok malah jadi ngegambar gitu kan? Nulis, tapi akhirnya dalam kurun waktu sekian second atau berapa lama kemudian tuh saya merasa enjoy gitu, menikmati. Kok enak juga ya, kayaknya apa sih ini, ikutin aja gerakan tangan yang kayaknya ringan, ikut, kok gini ya, apaan sih ini gitu. Waktu itu benar-benar saya tidak maksudnya nggak paham ini apaan gitu ya, kok bentuknya kayak begini kayak sebuah coretan nggak jelas. Tapi lama-lama terus bait per bait kok lama-lama jadi banyak, dan akhirnya Anak Urban saya ikutin terus itu yang namanya gerak. Akhirnya saya mulai fokus ke gerakan tangan saya nih. Yang namanya pelajaran udah terlupakan aja sama sekali ini. Udah aja. Dah saya nulis. Banyak juga ya. Dari satu lembar A4 itu kok lama-lama jadi terisi semua. Apaan sih nih gitu kan? Tulisan dengan tulisan yang kayak tadi. Iya, betul. Tulisan yang kayak tadi gitu. Udah. Dan akhirnya kalau toh memang akhirnya kalau nggak salah sampai di lembar kedua deh itu Mang Ron ya. Sampai di lembar kedua itu pun juga cuman setengah halaman. Dan akhirnya itu berhenti dengan sendiri tuh Anak Urban, Mang Ron. Udah nggak bisa ngegambar lagi tuh. Mau saya tulis, mau sengaja nulis, cobain lagi nggak bisa udah. Si tangan tuh udah blek aja gitu. Jadi kayak insting aja gitu ya? Ya boleh dibilang, kalau dibilang itu sebuah insting mungkin. Ya, mungkin. Tapi mungkin juga
entah ya ada sebuah fenomena apa yang jujur saat ini nih anak urban di acara Urban Radio sekarang ini ya ini mungkin menjadi sebuah berbagi sebuah misteri juga. Iya benar kayaknya misteri. ya. Barangkali ya di luar sana. Barangkali mungkin seperti itu. Nah, kira-kira sih awalnya memang diawali dari situ, Mang Ron. Jadi akhirnya saya lihat jam, buset, udah 2:30. Kapan saya belajarnya? Betul. Malah asik tulis menulis, apaan sih nih gitu kan? Jadi akhirnya ya udahlah. Tapi akhirnya saya mencoba lagi untuk kembali ke tracknya gitu ya. Mana ya ini belum sempet aku pelajarin dan sebagainya. Sempet sih baca-baca sedikit, 2 dikit gitu ya. Tapi nggak sefokus kayak waktu nulis. Betul. Tuh. Lama-lama waktu sudah menunjukkan pukul kalau nggak salah hampir 4:30 subuh deh ya. Waduh, kayaknya udah energi udah mulai lelah nih. Tapi apa nasibnya nih besok ujian gitu kan? Ya udah deh, pasrah aja deh. Tapi yang jelas sih sempet sih baca materi-materi pelajaran itu sempet sih. Jadi ya lumayan agak pede walaupun kayaknya masih nggak yakin hafal nggak ya besok keluar nggak ya gitu Mang Ron. Dah singkat cerita akhirnya saya pergilah sekolah menghadapi kertas-kertas ujian dengan segala macam rasa was-was gitu. Apakah saya bisa mengerjakan ini dengan benar gitu ya. Akhirnya udah kalau nggak salah mata pelajaran sejarah itu udah yang pertama kali diuji. Lembar demi lembar. Waktu itu zaman saya itu kan materi ujiannya itu multiple choice ya. Berbagai pilihan A, B, C, D dan seterusnya gitu ya. Ada pertanyaan kita jawab. Esainya ada sih cuman sedikit di lembar terakhir. Nah, lembar pertama gampang kok ujian gampang nih gitu ya. Emang kebetulan udah dihafal sebelumnya. Lembar kedua, ketiga kok kayaknya ini familiar semua ya soalnya ya. Padahal yang saya pelajari jujur terus terang waktu itu mungkin cuman beberapa lembar dari buku pelajaran sejarah itu yang sempat saya baca dengan benar. Selebihnya mah cuman selewat udah nggak ada. Kayaknya saya sih merasa nggak ada yang masuk gitu ya. Tapi kok ternyata pada saat ujian itu kayak familiar semua nih soal-soal dan jawabannya itu kayaknya saya pernah lihat. Padahal benar-benar malam itu Fave cuma ngegambar doang kan? Maksudnya ngegambar dengan tulisan-tulisan kayak tulisan Sanskerta itu kan? Iya, cuma nulis-nulis itu aja sepanjang pagi itu tuh. Dan ya saya bertaruh gambling ya mudah-mudahan lah ya Allah mudah-mudahan kalau memang saya memang ditakdirkan untuk lulus. Kalau enggak ya entah apa yang terjadi gitu ya. Betul. Tapi ya gitu ternyata anak urban dari pengalaman yang itu mungkin ini boleh dibilang trigger awalnya sih itu ya. Dari situlah titik awal kenapa tiba-tiba saya bisa merasakan tangan ini gerak sendiri dan membuat sebuah tulisan-tulisan yang sampai dengan detik ini pun masih suka terjadi juga sih. Nah, jadi singkat cerita akhirnya soal demi soal walaupun ada juga beberapa soal yang saya juga nggak bisa jawab, tapi nggak ada artinya juga karena sebagian besar ternyata saya bisa jawab. Dan itu sempat setelah kalau nggak salah ada bel gitu bunyi terus kita istirahat sempat mikir kan teman-teman pada ngumpul tuh ya menjelang masuk yang ujian berikutnya saya cuma duduk diam sendiri. Kok bisa ya? Kan saya nggak belajar gitu dalam hati. Tapi ya udahlah, sebodoh amat lah. Pokoknya yang penting tadi ujian udah lewat gitu kan. Udah nggak ada beban untuk hari itu. Nah, jadi anak urban singkat cerita, mungkin ini sebuah kisah yang entah ya, apakah teman-teman atau anak urban di luar sana pun juga pernah mengalami sebuah fenomena yang sama. Dan entah apakah teman-teman juga Mang Ron ada juga yang mengalami ini dan sudah punya jawaban, nggak ngerti. Tapi yang jelas, kayak yang saya alamin ini sampai dengan detik ini tuh pun buat saya masih jadi misteri apa sih makna-makna dari aktivitas yang saya lakukan ini gitu. Tapi kan dari cerita sendiri Kang Fer ini sempat nanya ke orang pintar ya. Iya kalau boleh dibilang. Kan dulu ada yang pameran supernatural. Oke. Jadi kita lanjut ke fase cerita yang tahan dulu nih. Tahan dulu ya. Tahan dulu. Oke, siap. Oke, anak urban itu baru sepenggal cerita dari Kang Ferry yang tulisan misterius yang dia bisa alamin dia sendiri. Tapi yang jelas anak urban nanti segmen kedua Kang Fer bakal bercerita pas dia datang kalau dulu tuh ada pameran supranatural dan ada sedikit jawaban dari orang pintar yang di pameran tersebut. Oke anak urban, nanti kita kembali lagi masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat
cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual. Anak Urban kembali lagi di Urban Legend, sebuah tempat punya cerita. Ini adalah segmen kedua, Kang Ferry bercerita. Jadi awalnya beliau ini tuh sakit waktu kecil, tapi gak tahu tiba-tiba ada hal-hal yang membuat beliau ini aneh, yaitu dengan menuliskan tulisan aksara-aksara zaman, kalau bisa disebut Roni bilang itu kayak tulisan Sanskerta kayak gitulah. Nah, fun fact-nya adalah sebelum kita tadi naik, dia tiba-tiba dapat energi gitu, menuliskan tentang Radio Urban. Yang Roni boleh liatin Anak Urban seperti ini tulisannya yang tadi. Ini tuh sebenarnya tulisan dari Kang Fer, dan Kang Fer pun nggak tahu nih ini tuh artinya seperti apa Anak Urban. Yang jelas ini yang dia rasain ini halnya energinya positif buat Urban. Ya mudah-mudahan lah ya Anak Urban radionya makin maju, makin dikenal lagi sama teman-teman di sana. Tapi di sini Roni membacakan sebuah Urban Legend tentunya dengan menulis aksara misterius dan menggambarkan hal gaib sering diyakini sebagai medium komunikasi dengan makhluk gaib yang mencoba menitipkan pesan. Ya, bisa disebut seperti itu Anak Urban. Terus di cerita ada keris kecil dibalut kain putih sering menandai bahwa benda tersebut sakral atau benda yang dihormati. Itu salah satu yang kita lihat atau kita dengarkan dari cerita Kang Fer. Dan oke Anak Urban, buat kamu yang penasaran sosok beliau dan pengen tahu tulisan-tulisan Kang Fer itu seperti apa, kalian boleh langsung saksikan atau bisa melalui website kami di www.urban1013fm.com. Jadi kalian bisa tahu tuh tulisannya seperti apa, ataupun yang merasa tertinggal dengan cerita-cerita urban, kalian langsung akses aja di YouTube kami di @cerita.urban. Jadi banyak sekali narasumber di sana yang sudah bercerita di Urban Legend. Kang Fer, kita lanjut. Baik, Mang Ron. Di segmen kedua, bahwasanya Kang Ferry sempat datang. Kalau dulu tuh masih banyak acara-acara supranatural seperti itu. Betul ya mungkin sekali. dulu belum ada YouTube ya. Kalau Dulu, sekarang iya, kan masih langka. masih Belum langka. ada. Internet juga kayaknya masih kedap-kedip. masih tuji. Oke, nah Kang Fer, Iya. akhirnya Kang Ferry datang ke sebuah pameran supranatural. Apakah itu hanya pengen datang saja, Iya. atau emang apa yang terjadi sama Kang Fer? Mungkin ya. Iya. Kang Fer datang ke sana tuh ada jawaban dari tulisan-tulisan yang Kang Fer tulis. Nah, jadi gimana ceritanya bisa datang ke event supranatural itu? Iya, ini emang agak lucu juga sih Mang Ron, Anak Urban juga ya. Jadi memang betul banget. Jadi berapa tahun silam kalau nggak salah itu sekitar tahun 90 berapa ya? 98-an atau 97 lah ya, Mang Ron ya. Memang benar waktu itu kan banyak fenomena kegiatan-kegiatan exhibition atau pameran-pameran. Salah satunya pameran supranatural tuh Anak Urban ya. Oh sekarang mungkin udah nggak pernah ya kayak begitu. Nah, sangkut pautnya kenapa tiba-tiba saya tergerak untuk ikut hadir ke sana gitu, karena memang waktu itu promosinya juga gila-gilaan tuh. Wah, ada macam-macam tuh, pesertanya juga banyak ya, dari nggak hanya dari Bandung tapi dari se-Indonesia loh. Ada yang dari Indonesia Timur. Tapi eventnya di Bandung. Eventnya di Bandung, di salah satu sudut pusat kota di Bandung, di Jalan Asia Afrika lah kurang lebih begitu ya. Dan penyelenggaranya ini memang yang sudah langganan menyelenggarakan acara-acara seperti itu. Karena apa? Karena mungkin dirasa ininya cukup menarik gitu ya. Acara seperti ini karena banyak hal-hal yang ajaib-ajaib tuh di situ. Yang kita nggak habis nurul ya. Pokoknya di luar nurul lah semuanya ya. Ada jenglot seukuran gini nih. Betul. Gitu ya, terus kan menarik tuh. Buat saya sih lucu banget. Wah, ada jenglot nih gitu ya. Haus. Saya juga sejenak ya. Anak Urban. Enak sih Ya, seger ya ini. Oh, oke. Lanjut, jenglot. Baik, ada macam-macam. Nah, jadi satu hari itu kan itu ada, kalau nggak salah dalam satu minggu itu ada tiga hari penyelenggaraan ya, Mang Ron dan Anak Urban. Jadi saya kalau nggak salah di hari yang kedua itu atau hari yang ketiga ya, karena
saat itu kan ada flyer-flyer tuh, Ya. ada schedule rundown di hari pertama, ada bintang tamunya siapa. Kebetulan nih, Mang Ron dan anak Urban, di hari yang kedua deh kalau nggak salah itu ada atraksi pertunjukan yang buat saya cukup menarik. Apa tuh? Pertunjukannya salah satu yang jadi highlight di panggung utama adalah melukis supranatural. Oke. Nah, tapi melukisnya itu di media kayu kurang lebih kayak hampir, ini meja kita nggak kelihatan ya, kurang lebih semeja inilah ya, tingginya 2 meter lebih, terus lebarnya hampir lebih lebar dari ini sedikit, semeter lah ya. Buat saya itu menarik karena wah ini fenomena seru juga nih. Ya. Tapi di sisi lain di hati kecil muncul lagi nih satu ini nih Mang Ron, desakan untuk udah kamu kesana aja, kurang lebih gitulah ya bahasa dalam hati. Kamu kesana aja, siapa tahu nanti kamu bisa bertanya dengan salah satu atau salah dua paranormal yang ada di sana gitu ya. Atau mungkin kita sebutnya orang yang lebih peka terhadap hal-hal seperti ini gitu ya. Siapa tahu kita bisa konsultasi. Tadinya begitu. Ya udah, singkat cerita datanglah saya ke sana, membeli tiket apa segala macam dengan harapan ingin nonton di pertunjukan di panggung utama. Oke. Duduklah saya ceritanya di situ. Menyaksikan si bapak yang lagi siap-siap tuh. Betul. Bersama timnya nih ya. Oke. Wah, kayaknya rada seru juga nih panggungnya. Jadi ya namanya pameran supranatural ya, pastinya dilengkapi dengan atribut-atribut yang mendukung lah. Aroma-aroma dan sebagainya. Wah, ini seru juga nih gitu kan. Waktu itu di gedung itu tuh kalau kita nonton di panggung utama itu kita nggak disediain kursi tapi duduk di bawah nih kayak lesehan gitu. Semua audiens penonton nontonnya sila gitu. Tapi sebelum saya benar-benar fokus untuk nonton ini, saya keliling dulu tuh mengamati siapa aja sih ini peserta-peserta pamerannya yang dijagoin di pameran itu. Salah satunya saya tertarik dengan salah satu paranormal kalau nggak salah dari kota Lamongan waktu itu. Masuklah saya ke sana, terus akhirnya saya berceritalah tentang fenomena tulisan ini. Saya sudah membawa secari kertas contoh tulisan untuk saya konsultasiin tadinya begitu. Bertanyalah saya, Pak, ini saya bisa begini. Kalau dilihat dari tulisan ini apa sih artinya gitu kan? Dia ngeliat gitu, terus mulai berubah muka gitu, raut wajah. Kalau menurut saya sih ini rajah Mas, katanya gitu. Dia orang rajah. Raja tuh apa ya? Mungkin teman-teman bisa ya. Oh iya gitu ya. Pokoknya. Benar. Jadi dia bilang seperti itu. Saya juga sama nggak paham apa ya itu ya. Ini raja Mas. Artinya? Nah kalau artinya saya nggak ngerti katanya gitu. Tapi ini Mas nanti bisa loh konsultasi sama nanti yang mau pertunjukan. Si Mas yang nanti mau mengadakan atraksi karena sosok seniman yang nanti akan melakukan atraksi melukis supranatural itu, dia itu memang yang menjadi highlight ya. Jadi bintang tamu utama lah. Bintang tamu dan memang udah cukup sohor pada zaman itu. Jadi oh gitu. Terus gimana saya cara nanyanya, kata saya gitu kan, saya nggak kenal, kata saya gitu kan. Nah akhirnya biar nanti saya antar aja. Jadi dia akhirnya keluar ruangan meninggalkan boothnya dia, terus entah ke belakang panggung dan apa, terus saya cuma ngikutin dari belakang, terus tapi saya nggak disuruh ikut masuk ke dia, enggak sih. Terus dia balik lagi, nanti Mas dipanggil sama bapaknya gitu, dipanggil. Saya pikir nih anak Urban, saya mau dipanggil setelah dia atraksi. Ya udahlah kalau gitu ya udah. Berarti atraksinya itu kayu, 2 meter, nah dia ngapain? Pada saat atraksinya. Oke, kita skip dulu cerita ini. Jadi atraksi dia itu kayu itu tuh ada di belakang. Anggaplah saya di sini, di belakang tuh ada background saya nih ya, entah backdrop atau apapun. Jadi dia di sini, terus kayu ini di depan. Anggaplah panggung audiens audiens di sana gitu ya. Nah, dia itu melukisnya itu tidak dengan media cat atau alat tulis atau apa, tapi dipahat, Pangeran. Dipahat. Ngegambarin apa yang dia lihat. Oh, matanya ditutup. Itulah yang menjadi ketertarikan saya ingin nonton itu. Ini luar biasa juga, siapa yang melukis gitu kan. Akhirnya kan waktu itu timbul fenomena percaya nggak percaya juga ada yang beginian gitu kan. Aslinya ditutup karena pengunjung yang ngikat kepalanya kayak sehelai kain hitam dan sebagainya gitu kan. Tiba-tiba. Nah, ya dia melukis akhirnya setelah prosesi ininya. Tapi
Saya cerita dulu yang pengalaman saya dulu aja ya. Oke, sebelum singkat cerita, akhirnya kan saya ikut berbaur tuh dengan audiens ya, menunggu saatnya dia atraksi nih. Nah, dia dari pinggir panggung bersama timnya yang sudah nyiapin sesuatu di panggung itu, duduklah dia bersila tuh. Terus mulai memandang ke audiens gitu ya. Terus sebelumnya memang udah sekelebat ngelihat wajah saya kan waktu diantar sama bapak yang sebelumnya. Ngelihatlah saya, kebetulan saya posisinya agak di depan nih, anak urban, Mang Ron. Agak di depan jadi memudahkan dia untuk melihat saya. Akhirnya dia nunjuk saya. Bahasanya maaf ini kalau agak kasar ya, karena memang bahasanya seperti itu, agak-agak kayak dialek bahasa Banten gitu. Kurang lebih sih gini. Dia mana? Dia mana? Ngelihat ke saya, tapi maksudnya saya manggil saya sih, gitu kan? Saya pikir dia lagi manggil timnya atau siapa. Saya melihat ke belakang, nggak ada yang bereaksi. Berarti siapa yang dia panggil? Dan berkali-kali dia gitu. Akhirnya feeling juga lama-lama kan. Akhirnya saya nunjuk tangan saya. Gitu. Dia mana kak dia? Gitu. Akhirnya naiklah saya ke atas panggung. Dari depan gitu kan, naik ke atas panggung. Dah. Terus Diuk mana? Dia harpun orang cina gitu lah. Dah. Penonton pikir ini adalah bagian dari atraksi. Gimik lah. Gimik. Disangkanya begitu ya. Padahal saya juga mikir, kenapa saya yang dipanggil gitu ya? Ngapain sih gitu kan? Dah. Terus masih dengan bahasa kasarnya, tapi saya udah lupa secara detailnya dia ngomong apa. Tapi singkat cerita sih dia nyuruh saya membuka. Waktu itu saya pakai jaket kan. Pakai jaket, suruh buka jaketnya. Buka, udah saya buka. Diam aja. Dalam hati masih Apain gitu ya? Apa sih ini gitu ya? Kenapa jadi begini urusannya gitu kan? Buka baju mana? Waktu itu saya pakai kaos atau pakai t-shirt atau apa gitu ya, polo shirt atau apa. Buka. Malu juga nih depan audiens gitu kan. Tapi kan udah kadung di atas panggung, bisa berbuat apa, namanya disuruh. Ya sudahlah, dengan segala kepasrahan akhirnya saya buka tuh. Buka. Menghadap balik badan mana? Akhirnya saya suruh menghadap ke kayunya dia. Kayunya dia, jadi saya mengunggungin penonton. Dah akhirnya saya diam aja, dalam hati masih apa sih ini gitu kan. Akhirnya terus, tapi di sudut mata tuh saya sempat ngelihat nih, ini orang ngambil sesuatu deh. Akhirnya saya gitu, ngambil keris gitu kan. Diapain lagi gua gitu. Akhirnya kedengeran sih srek gitu kan, dicabut sama dia. Tiba-tiba, belum juga saya sempat berpikir sekian detik, udah seret di punggung tuh. Entah apa yang dia lakukan di balik punggung saya nggak tahu karena saya nggak bisa ngelihat ya. Cuman kerasa aja apaan sih nih? Ya ampun, dicobak-cabik gini nih punggung gue gitu kan. Apaan gitu. Terus penonton udah mulai heboh, wow gitu karena takutnya gimmick. Pikirannya gimmick. Disangkanya gimmick tapi takutnya ada sesuatu apa kayak debus atau apa gitu kan. Mungkin penonton nggak siap. Tapi saya kayaknya fine aja sih. Walaupun kata orang sih yang ngelihat gitu ya. Itu lumayan keras sih di guret-guretnya tuh di punggungnya. Tapi sakit apa? Kerasanya kayak apa ya? Kayak ya gitu-gitulah. Kayak dikerok pakai koin. Ya kerasanya. Tapi padahal pedih-pedih gitu lah ya. Dia sama si Chris. Iya, ternyata begitu. Dah singkat cerita, sudahlah ya proses itu ini dan akhirnya saya udah mulai enggak apa ya, pikiran saya udah mulai enggak tenang. Duh, kenapa jadi begini urusannya ya, mau nonton mau nonton pameran kok jadi saya yang jadi terlibat nggak jelas gini. Akhirnya udah singkat cerita saya suruh pakai baju saya kembali, suruh pakai jaket lagi, nggak disuruh langsung pergi tapi dia kayak nanya-nanya ke saya, ini kamu itu dulu pernah tinggal di mana katanya gitu. Saya sebutin lah ada di sebuah kawasan di Bandung Utara lah waktu itu saya tinggalnya di situ. Di dekat rumah kamu ada pohon gede nggak katanya. Pikir-pikir ada sih pohon pete. Emang ada. Tapi apakah itu yang dimaksud nggak tahu juga gitu ya. Ada gini-gini. Pernah ziarah kemana? Ziarah. Ya enggak sih kalau ke tempat-tempat yang khusus ritual apalagi boro-boro gitu ya. Enggak juga kata saya gitu. Akhirnya dia ceritalah bahwa tapi masih dengan dialek yang kasar ya. Mana teh turunan yuk. Saya diem aja. Wah, ini kok tiba-tiba jadi panjang lebar gini. Ya sudahlah, saya dengerin aja omongan dia. Pokoknya dia udah ngobrol ngalor ngidul ke sana kemari. Yang saya juga akhirnya nggak ngerti bahasanya karena bahasanya sangat kasar gitu ya dialeknya. Ya udah, akhirnya singkat cerita saya kembali ke penonton dan penonton nanya nggak apa-apa, Kang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dah singkat cerita akhirnya saya nonton pertunjukannya yang tadi saya bilang itu di pahat apa sih emang luar biasa. Pahatannya
amazing lah. Di luar Nurul juga kok dia bisa memahat dari atas sampai bawah dalam waktu singkat gitu ya. Dah beres dia pentas, sepertinya dia sudah sadar nih, sudah pulih dari kondisi sebelumnya. Oke. Nah akhirnya saya dikasih tahu sama dia bahwa keris yang dia tadi gores-gores ke badan itu ada mengandung racun juga. Oke. Gitu kan. Wah saya udah mulai nggak ini nih. Udah akhirnya tapi dia kasih penawarnya kayak semacam minyak atau apa, akhirnya dia balur kalau ada apa-apa dibalur aja dan sebagainya. Terus kalau ada apa-apa lagi sepasca kejadian ini, saya tinggal di jalan di Buah Batu sih waktu itu. Waktu itu dia entah ngontrak atau apa. Nah udah, singkat cerita ya udahlah, akhirnya saya pulang dari pameran itu. Sepulang dari situlah mulailah saya seperti yang anak urban lihat, gambar-gambar itulah yang terjadi. Gitu. Oke, anak urban, nanti kita lanjut di segmen terakhir bersama Kang Ferry. Apa makna dari, sekali lagi, makna dari cerita tulisan-tulisan dari Kang Ferry yang selama ini ditulis, yang notabene dia sudah diberi kode oleh sosok orang-orang paranormal atau supranatural yang ada di pameran tersebut. Anak urban, nanti kita kembali lagi di segmen terakhir, masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual. Anak urban, kembali lagi di segmen terakhir, segmen ketiga bersama Kang Ferry yang tadi sudah bercerita tentang pengalaman beliau datang ke acara supranatural, dan tentunya beliau datang ke event tersebut hanya untuk menemukan jawaban. Apakah jawaban itu beliau dapat? Kita tidak tahu. Jadi buat penasaran, kita langsung aja tanya ke Kang Ferry. Kang Ferry, jadi gimana nih? Baik. Setelah badannya disayat-sayat sama keris si orang paranormal ini, nah apa yang dirasain nih? Iya, Mang Ron anak urban juga, jadi itu sebetulnya jadi sebuah pengalaman unik dan menarik buat saya ya, karena seumur hidup saya baru ngalamin hal seperti itu. Tapi sehubungan dengan atau sangkut pautnya dengan fenomena yang masih menjadi tanda tanya untuk diri saya sendiri, kenapa bisa menulis dan sebagainya. Efek dari atau selepas atau pasca dari saya katanya sih dirajah itu ya. Dirajah. Nah setelah itu Mang Ron, saya jadi akhirnya Terus-terusan. tambah Tambah parah. Dibilang tambah parah mungkin ya, jadi lebih intens gitu ya. Jadi gini anak urban atau Mang Ron, setelah dirajah itu tiba-tiba keinginan untuk menulisnya itu intensitasnya jadi berkurang, beralih jadi menggambar. Oke. Iya gitu. Jadi tulisan itu awalnya ya tadi waktu cerita tadi kita di depan, dan sekarang ceritanya naik level nih, melukis. Entah kenapa satu hari lagi-lagi di satu malam, kalau nggak salah udah di pertengahan malam jam 12 malam, tiba-tiba saya ingin sesuatu, ngapain, ini jangan-jangan suruh nulis lagi nih atau apa gitu ya. Tapi ternyata enggak, dari keinginan dalam diri itu saya harus mencari sebuah kertas, kalau bisa kertas yang agak besar sedikit, entah karton atau apa. Singkat cerita akhirnya di rumah saya cari-cari, oh ada kertas. Akhirnya karena saya nggak punya media apa-apa dan karena memang saya nggak pernah hobi menggambar, jadi perlengkapan apapun saya juga nggak punya gitu ya. Nah singkat cerita si kertas ini saya mau apain ya, akhirnya saya cuman taruh itu kertas di lantai dan saya duduk bersila dengan membungkuk, tapi terus mau digambar pakai apa ya, nggak jadi itu, mau melukis tuh nolak. Tiba-tiba areng. Saya ingat di dapur masih ada sisa-sisa areng, bakar-bakaran dari yang lalu-lalu, adalah beberapa butir areng gitu. Akhirnya udahlah saya coba ambil gitu. Itu awal tuh. Mulai tuh melukis goret, garis sana garis sini, nggak berbentuk sama sekali, nggak berbentuk. Saya cuma ngikutin gerakan tangan ini arahnya mau kemana, ya udahlah ikutin aja gitu ya. Tapi dalam itu mungkin saya udah nggak tahu itu udah berapa lama proses itu terjadi, tapi kok kayaknya nggak selesai sih. Kok nggak mau berhenti nih tangan. Saya ngeliat jam, buset udah jam segini, mau ditahan berhenti tetap nggak enak gitu badan. Oh jadi kalau misalkan dipaksa kayak badannya Pak Ferry itu lebih ke apa ya, lebih ya jadi nggak nyaman aja nggak kali nyaman. ya? Gelisah terutama Gelisah. ya. Gelisah.
Dah, singkat cerita akhirnya jadilah itu gambar dan berhenti di kalau nggak salah di jam hampir 4:30 subuh udah selesai. Itu sesi pertama, pengalaman pertama dan saya lihat jadinya gini sih gambarnya. Gambar yang dikirimin ke Urban bukan? Itu udah ke yang kekinian tuh. Udah maksudnya udah di kalau gambar yang pertama kali awal saya menggambar itu berkasnya karena saya sempat pindah rumah, lupa tersimpan di mana, tapi itu sejarah juga sih. Tapi ini ada salah satu anak Urban. Jadi boleh diliatin dulu? Silakan. Boleh. Silakan. Nah, anak Urban ini adalah salah satu mungkin disebut gambar barang tulisan. Ini Kang Ferry sempat ngirimin salah satu bukti bahwa apa yang setelah dia datang tadi ke mana? Ke event supranatural itu. Nah, beliau mengirimkan gambarnya ke kita dan ini salah satunya, boleh ditayangkan? Oke. Nah, ini gambarnya apa nih Kang Fer? Kalau boleh diceritain ya yang Kang Ferry rasain gitu. Iya, jadi waktu gambar ini. Nah, kalau ini sih kebetulan seingat saya ini udah agak lebih apa namanya? Saya udah mulai ada yang ngasih tahu di atas medianya udah bukan kertas lagi tapi lebih di kanvas. Karena ini sebetulnya medianya saya lukisin di atas kanvas, tapi waktu itu saya juga bingung di kanvas yang seberapa besar dan apa. Orang bukan pelukis dan bukan seniman juga. Bukan seniman juga, tapi terus akhirnya singkat cerita seolah-olah ada yang memberi petunjuk kanvasnya yang segini aja dan lagi-lagi harus pakai medianya areng, tidak bisa tidak. Oh, harus, jadi kalau pakai pulpen nggak bisa? Nggak bisa, saya udah nyoba. Kalau misalkan, Kang Fer, lagi tolong gambarin tetap nggak bisa? Nggak bisa. Harus tetap. Ada teman saya yang di sudut sana yang bisa. Gambarin. Oke, next ada foto lagi. Ini buktinya ada lagi nih. Iya. Kita juga nggak paham ya apa, dan Pak Ferry pun yang gambarnya kita nggak paham. Iya, betul. Nah terus next. Nah ini nih Pak Ferry mau nanya. Kalau pas ini apa yang dirasain Pak Ferry? Dari dalam diri Pak Ferry sendiri. Ya, kalau gambar ini kebetulan saya masih agak ingat sedikit story-nya di hati gitu ya waktu itu ya. Karena seperti ada yang ingin menyampaikan sesuatu dengan situasi di negeri ini. Wow, oke. Makanya ada tanda tanya di situ. Oke, skip, lanjut. Tapi gambarnya bagus. Nah ini kelihatannya agak kayak sosok muka ya Pak Ferry. Nah ini apa yang dirasain? Ya kalau ini sedikit ilustrasi yang pernah saya serap juga, info di hati gitu ya. Bisikannya adalah bahwa dalam kehidupan itu kita bisa berbagai macam muka bisa kita tampilkan dalam kehidupan ini nih. Oke. Ada pesan moral juga di situ. Ada pesan moral, kamu bermuka dua. Nah biasa kayak gitu. Kurang lebih. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ada lagi? Wow. Nah ini nih, ini kayaknya udah sedikit membentuk sesosok kayak orang kerajaan gitu ya Pak Fer? Iya, mungkin kalau lihat dari hasil akhirnya seperti itu, walaupun sebetulnya anak Urban atau Mangron awalnya gambarnya tidak seperti ini. Awalnya itu cuman bulat, coret aja gitu. Bulat segitiga, bulat dan saya menikmati aja. Ya. Tiba-tiba entah gimana tanpa disadari, kok jadinya seperti ini gitu. Makanya di sini saya kasih figura karena proses pembuatan gambar ini memakan waktu cukup lama, hampir sekitar 3 atau 4 bulan. Dan itu harus setiap hari dilukisnya. Tapi kalau dia disuruh berhenti ya berhenti. Tapi maksudnya besok harinya harus dimulai lagi. Terus kalau saya nolak pasti ada sesuatu yang nggak enak. Bahkan kadang-kadang saya sakit. Kalau nolak kepinginan itu? Sempat 2 minggu. Terus tiba-tiba ya entah apakah itu ada hubungannya apa enggak, saya nggak tahu. Tapi akhirnya saya tersugesti kalau saya nggak ngegambar, nggak ngikutin kata hati seperti itu pasti dalam diri saya pasti akan terpengaruh nih. Padahal dalam diri Pak Ferry nggak ada tuh ya seniman atau pelukis. Nggak ada tuh, dan kebetulan di keluarga saya juga tidak ada satupun yang punya talenta di tiba-tiba bisa gambar kayak gini ya. Oke, next. Ada lagi? Oke. Itu salah satu buktinya anak Urban, Kang Ferry bisa bikin gambar yang notabene beliau juga nggak paham tentang apa yang digambar sama beliau, jadi cuma ngikutin kata hati aja. Dan Kang Ferry nggak bisa lihat hal-hal mistis gitu ya? Kalau secara kasat mata saya nggak bisa, dan sebetulnya saya juga nggak berharap untuk bisa seperti itu juga, karena mungkin takutnya kalau saya nggak siap mungkin ada efek-efek yang nggak bagus gitu ya. Tapi kalau untuk merasakan sesuatu kadangkala ada sih. Nah berarti sekarang
Kang Ferry menyikapinya seperti apa nih? Yang Kang Ferry rasain atau ya apa nih yang terjadi? Dan oke, anak urban dan Ron itu di sini emang saksinya beliau dulu waktu kita pernah sekantor ya. Iya, betul pernah banget. sekantor beliau tiba-tiba ngegambar dan kita juga nggak paham apa dan Di satu pagi hari yang cerah ya waktu itu hari ya. yang cerah kita ngomongin masalah target kerjaan tiba-tiba wow, Kang Ferry menuliskan sesuatu tulisan yang kita juga nggak paham dan akhirnya beliau sampai sekarang ya. Iya, Masih alhamdulillah karunia itu masih terjadi sampai sekarang. Ya. Apa namanya? Ya kalau saya sih pada akhirnya mencoba menyikapinya ini secara positif aja lah. Ya. Kita nikmati saja. Kalau toh memang ada hal-hal yang mudah-mudahan insya Allah saya selalu diberi petunjuk untuk bisa memilah-milah mana yang bisa saya teruskan, mana yang harus saya nggak perlu harus di stop. Tapi punten ya Kang Fer, kalau misalkan ada nggak sih hal yang tiba-tiba kenapa ya saya tiba-tiba pengen tulisan sesuatu ini, pengen gambar ini, dan ada nggak sih yang tiba-tiba jadi kenyataan di kehidupan? Contoh sedikit. Iya, benar banget Mang Ron atau anak urban. Jadi pertanyaan ini bagus banget. Jadi waktu itu saya masih ragu. Fenomena ini sebetulnya manfaatnya buat saya apa sih? Betul. Gitu ya. Oke, sangkut pautnya awalnya dari situ. Tapi ternyata anak urban atau Mang Ron, ternyata di balik misteri ini semua ada satu hal yang ternyata yang bisa saya pahami adalah intuisi jadi lebih tajam. Wow. Ya, itu yang amat sangat terasa efek positifnya. Seperti contoh, misalkan saya satu hari ingin udah janjian nih sama entah urusan pekerjaan atau apa, tiba-tiba saya memutuskan dalam diri seperti ada yang mencoba mencegah untuk udah hari ini jangan kemana-mana, entah dengan alasan apa, pokoknya hari jangan kemana-mana aja. Mulai galau kan, udah mau janjian sama orang, masa sih batalin segitunya gitu ya, duh gimana ya, tapi terus tiba-tiba saya nulis tuh. Nah itulah rangkaian-rangkaian yang keseharian kerap terjadi itu seperti itu. Kalau udah mulai ada kayak konflik batin nih, duh pergi nggak, galau nulis. Walaupun lagi-lagi saya nggak tahu artinya apa itu. Ya sudahlah, taruh aja, udah simpen. Tapi begitu itu udah ditutup, barulah tiba-tiba seperti ada yang ngasih tahu, hari ini tuh kamu memang nggak boleh kemana-mana, udah lakukan aktivitas yang lain, nggak usah jadi ke tempat itu. Itu satu. Untuk hal yang lain, misalkan saya ingin menuju ke arah ke tempatnya urban nih, saya ingin ke sini dengan melewati jalan yang mana-mana, tapi tiba-tiba dalam pikiran, nggak, saya mau mengkol aja lewat sini. Nah kayak gitu-gitu. Yang terasa dalam kesehariannya seperti itu. Tapi untuk hal-hal yang tertentu, misalkan untuk memulai sebuah pekerjaan atau apa, dalam keraguan-raguan, ya itulah jadinya sebuah tulisan. Dan itu pun kita nggak paham. Untuk menerjemahkan secara langsung, ternyata saya pernah dapat bisikan saya tidak boleh menyampaikan hal ini secara langsung dari tulisan itu gitu. Karena apa? Karena mungkin katanya ini bukan orang yang ngasih tahu, tapi dalam diri saya sendiri, kamu itu tidak boleh jadi tempat untuk tempat orang bertanya. Jadi biarkan aja orang yang seandainya ada seseorang yang ingin lihat tulisan kamu terus ini, dia minta tahu apa, ya udah kasih lihat aja. Cuman kasih lihat aja anak urban. Tapi saya nggak boleh menjelaskan ini tuh gini, kamu tuh harus begini, nggak boleh. Ya karena gitu. Yang kita sikapi adalah ya positifnya, jangan sampai nih seorang Kang Ferry menjadi sebuah jadi tempat, cek bahasa Sunda mah, jadi tempat pananyaan. Mungkin begitu. Nah itu kan seolah-olah jadi karena di atas langit masih ada langit. Nah itu nggak boleh. Iya. Dan ini adalah ada salah satu bukti juga anak urban. Ini adalah tulisan waktu terjadinya gerhana bulan merah kemarin. Dan Kang Ferry ini nggak tahu tulisan apa, tiba-tiba dia nulis di atas genteng. Sambil memandang bulan yang begitu indah waktu itu, merah gitu kan ya. Iya, bener, bagus. Walaupun jauh banget gitu jaraknya. Tapi berubah nggak tiba-tiba? Enggak sih, yang berubah saya gitu, berbulu. Nah ini anak urban ada tulisan, kalau misalkan kamu lihat di Urban Visual di www.urban1063fm.com, ini Roni lagi memperlihatkan salah satu tulisan yang Ron juga nggak paham, tapi ini kayaknya banyak sekali pesan yang
disampaikan. Kalau tulisan ini sempat ada ada sebuah Bisikan. karena ini memang fenomena alam, kejadian semesta ya, di semua lah ya, di semua jagat gitu ya, jangan hanya di Kota Bandung aja. Jadi ada sebuah sepercik pesan yang nyampe ke saya adalah bahwa ini adalah bercerita tentang energi kosmik ya, dan peta-peta energi yang terjadi di fase-fase sekarang sehubungan dengan kehadirannya, walaupun ini kuasa Allah Subhanahu wa taala ya, tapi di sini ada sebuah energi yang saling bertautan yang sedang terjadi di fenomena alam ini. Wow, berarti masih ini ya Kang Fer, masih puzzle aja gitu ya, yang masih puzzle yang kita harus ini ya. Oh, ini masih berhubungan sama ini. Oh, ini kurang lebih betul banget, kurang lebih seperti itu Mang Ron. Oke, anak Urban penasaran seperti apa. Saya juga penasaran, tapi Kang Ferry pun penasaran sih sepertinya. Betul banget. Intinya seperti apa. Tapi tujuan utamanya anak Urban bahwa Kang Ferry mau bercerita ini, dia perdana bercerita yang menjadi konsumsi publik ya Kang Fer. Karena mungkin kita nggak tahu di luaran sana ada yang seperti Kang Ferry kah? Apakah emang benar tulisan itu ada arti dan bermakna seperti apa ya Kang Fer? Yang mudah-mudahan ada pesan-pesan positif buat kita di kehidupan masa depan ya Kang Fer. Bukan dalam arti gini, bukan kita melebihi sang pencipta, tapi barangkali ini makan ada kayak Kang Ferry sendiri gitu ya, dan Roni juga nggak tahu. Ini benar-benar fenomena alam yang disebut mistis apa ya Kang Fer? Ya, bisa disebut mistis? Bisa mungkin ya, karena pokoknya ada sesuatu hal yang menjadikan sebuah objek misteri, mungkin bisa jadi bisa lari ke mistis, bisa lari kemana. Tapi kan kalau kita sebagai orang yang memang beragama ya, artinya kita juga meyakini ada satu hal-hal yang gaib dan sebagainya. Betul. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut dan bagaimana hal tersebut bisa nyampe ke kita tuh lewat cara apa sih? Ya. Apakah memang melalui sebuah perjalanan tertentu, kan masing-masing pasti punya cara tuh. Punya cara. Betul. Nah, kalau boleh menegaskan sekali lagi nih Mang Ron atau anak Urban, bahwasanya fenomena yang saya alami ini akhirnya saya menyikapi secara positifnya adalah saya hanya melihat satu sisi yang menjadi membuat saya semangat adalah ini perpaduan antara art juga betul. Antara hal yang mistis ini menjadikan sebuah topik art, seni dan budaya betul. Terlepas dari di belakang itu adalah gimana kita serahkan sama yang Maha Kuasa karena dia yang lebih tahu mungkin. Betul. Yang jelas kita jangan bukan mempercaya, lebih ke ya sudahlah ya. Ini mah maksudnya hidayah atau berkah yang kuasa kasih ke Kang Ferry, mungkin seperti itu ya. Amin, insya Allah. Semoga begitu. Closing statement Kang Fer sebelum kita closing. Ya. Ada pesan buat anak Urban gak sih? Oke, buat anak Urban yang pasti kalau sesuai dengan topik kita di episode kita kali ini di Urban Legend, bahwasanya apa yang kita alami tentang hal-hal yang sakral atau gimana-gimana, sebaiknya kita sikapinya adalah secara positifnya, anggaplah ini sebuah anugerah karunia dari Yang Maha Kuasa. Kita sikapinya pun juga bagaimana kita ingin menyalurkan rasa spiritual kita tuh ke hal yang gimana, tapi sebaiknya kita sikapinya hanya untuk supaya intuisi kita terus insting kita lebih tajam aja untuk lebih membekali kehidupan kita di hari-hari berikutnya. Mantap. Luar biasa anak Urban malam hari ini. Roni mendapatkan tanda tanya yang kita semua di sini bisa melihat bahwasanya ini sebuah satu hal lagi boleh ya saya putus. Boleh. Buat anak Urban mungkin tipsnya bukan tips tapi boleh dibilang sebuah wacana bersama bahwa sebaiknya kita juga tidak mengkultuskan hal-hal seperti ini. Betul. Mungkin ini hal yang paling important di sini. Yes. Ya. Luar biasa. Silakan. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat anak Urban. Terima kasih Kang Ferry yang sudah mau bercerita akhirnya setelah merayu anak Urban. Kang Ferry mau bercerita dan memberikan ceritanya ke kita, ke tim Urban, karena ini adalah suatu hal yang mungkin Roni bisa memberikan pelajaran dan edukasi buat anak Urban, bahwasanya ini sekali lagi dari Kang Ferry ini sebuah sebuah anugerah yang Tuhan kasih bersama Kang Ferry. Berarti Kang Ferry itu adalah orang-orang terpilih lah, yang Roni juga nggak tahu nih
ngegambar juga nggak bisa. Tapi setiap orang dibekali loh sebetulnya. Nah itu. Setiap insan di sini, kita yang ada di sini semua punya, hanya mungkin kadar kepekaan yang berbeda-beda. Betul. Itu aja. Nah itu anak urban. Jadi anak urban, sekali lagi Roni balikan lagi ke anak urban. Kalian mau percaya silakan, enggak juga tidak apa-apa. Karena tentunya Urban Legend ini kita menampung cerita-cerita yang anak urban mau bercerita di Urban Radio seperti itu. Sekali lagi Kang Ferry terima kasih. Sama-sama Mang Ron. Sehat-sehat terus ya. Amin. Tidak Amin, terasa amin. kita 1 jam telah mengobrol Iya, tentang tanpa banyak terasa. fajal-fajal tentang kehidupan di muka bumi ini. Sekali anak urban, Roni ucapkan terima kasih buat kamu yang telah stay tune dari jam 10 tadi di Urban Radio di 106,3 FM, dan terima kasih buat tim di balik layar, ada operator terkece kita, ada Gita, terus ada produser dari Aceh kita yang jauh-jauh itu ada Sabil, dan di balik layar ada 3 orang yang luar biasa. Setiap Urban Legend dia pasti selalu stay tune dan mempersiapkan peralatan seperti ini, yaitu ada Epul, ada Isan, dan ada Juan. Sekali lagi terima kasih anak urban, sampai ketemu di minggu depan di cerita-cerita seru bersama para narasumber yang mau bercerita di Urban Legend. Roni pamit undur diri. Jangan lupa buat kamu yang ketinggalan cerita, kalian langsung subscribe aja channel YouTube kami di @cerita.urban, atau yang kamu yang punya cerita kalian langsung aja email kami di www.urban106,3fm.com. Jadi tetap ikutin akun sosial media kita. Roni pamit undur diri, sampai ketemu minggu depan masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Selamat malam. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita.